Ada suara ini, kemungkinan ada kayak gitu espresso. Oke, nggak apa-apa lah ya. Hai, kenalin gue Faris, dan di video kali ini kita nggak bakal bacain pengalaman horor dulu. Kenapa? Karena gue bakal nyoba hal baru, dan dimana kita akan membacakan tweet atau thread horor dari Twitter, atau sekarang udah diganti jadi X sama Elon ya. Intinya kita akan ngebacain tweet-tweet horor yang ada di Twitter. Di timeline gue tuh lewat kayak tweet-tweet horor, dan gue tuh kayak ini banyak banget, ini kalau dikumpulin gue bisa jadi video gitu kan. Ya jadi keren aja gitu, ada segmen baru di channel ini, kayak ada bukan pengalaman horor dari teman gue doang gitu, jadi ada dari luar, dari Twitter gitu. By the way, sebelumnya gue juga udah izin ya ke yang punya Twitter atau yang punya tweet, jadi kalau emang agak bermasalah ya boleh aja komen di bawah ya. Tapi gue udah izin sih. Semoga kalian nggak apa-apa ya gue bacain di sini. Oke, tapi sebelum itu gue pengen berterima kasih dulu sama 1000 subscribernya. 1000 subscribernya kenapa? Karena happy aja gitu. Udah di 5 video ini ya, gue udah dapetin ya 1000 subscriber dan 400-an jam tayang. Tapi sekarang YouTube itu butuh 4000 jam tayang, dan sekarang gue cuma masih ada di 1%, 10%, yaitu di 400-an jam tayang gitu, dan gue masih butuh sekitar 3600-an jam tayang lagi. Jadi tolong tonton video ini sampai habis ya, karena biar gue dapet. Oke, jadi sebenarnya ini tuh kumpulan tweet yang dijadiin thread sama Oke, jadi sebenarnya ini adalah kumpulan tweet yang dijadiin thread sama @martabakismisu. Oke, nah halo ya, ini videonya, dan thank you banget kamu yang udah ngizinin aku untuk ngebacain thread kamu. Tapi ini aku juga udah izin sama yang punya ceritanya juga, yang punya tweetnya juga gitu. Oke, so let's go, kita bakal bacain tweet yang pertama. Gue nggak tahu bakal bacain berapa tweet ya, secukupnya aja biar jadi konten aja, 10 menit minimal. Oke, jadi ini tweet pertama, dan ini datang dari @itsyoboy. Oke, langsung aja kita bacain ya. Jadi inget waktu SD mau nelpon minta jemput, tapi ternyata HP-nya ketinggalan di rumah. Aku pakai telepon sekolah buat nge-call HP aku sendiri. Pas telepon pakai HP sekolah, ada yang ngangkat, dan suaranya itu persis banget sama suara dia sendiri, aku sendiri. Kenapa? Kenapa aku sadar itu suara aku sendiri? Karena aku sering rekam diri sendiri pas lagi latihan ngomong bahasa Inggris. Di telepon, aku bilang, "Assalamualaikum, halo ayah." Karena aku tahu emak kerja dan kakak masih sekolah. Tapi di telepon itu dijawab halo, entah sama siapa. Aku kaget dan langsung refleks buat tutup teleponnya. Terus karena aku bingung, aku coba telepon lagi tapi nggak diangkat-angkat. Dan by the way, aku juga nggak nelpon HP ayah karena lupa nomornya. Jadi dia tuh nelpon ke HP-nya sendiri karena lupa nomor HP ayahnya gitu. Pas kelas 9, berarti udah cukup lama ya dia SD, dan sekarang udah kelas 9 SMP, berarti udah mau lulus. Pas kelas 9 aku nggak masuk karena sakit dan lagi nonton TV. Tiba-tiba ditelepon nomor yang nggak dikenal. Pas aku angkat, muncul "Assalamualaikum, halo ya." Terus aku refleks bilang halo. Nah, sama dia tiba-tiba dimatiin. Dan aku dan pas ditelepon lagi aku nggak angkat-angkat karena ketakutan gitu guys.
Jadi maksud si It Xiaobai ini kayak time traveler gitu nggak sih guys? Kalian nangkep nggak? Ini dia SD nelfon ngomong assalamualaikum halo ayah dan dijawab halo sama orang lagi kenal. Nah pas dia kelas 9 dia dapat nomor telepon assalamualaikum ayah dan dia jawab halo dan dia nggak angkat-angkat karena dia sadar karena mungkin yang nelfon itu dirinya di masa lalu gitu loh guys. Gitu nggak sih? Kayak time traveler gitu atau apa sih namanya ya? Wah ini keren sih. Ini keren. Cerita ini keren loh. Oh my god. Oke, jadi It Xiaobai ini itu dapat telepon dari masa dia SD dan dia nelpon ke masa dia pas kelas 9. Oh my god, pas SMP. Ini time traveler gitu ya? Weh, kamu keren sekali It Xiaobai. Ini keren sih. Dan cukup nggak serem sih ini mah ya. Lebih ke agak mind blowing gitu. Oke, keren. Kita lanjut ke tweet kedua ya. Tweet kedua. Oke, dan tweet kedua ini dari @bubblejuni. Oke, kita langsung bacain aja ceritanya. Jadi, aku pernah malam-malam habis ganti dan ngeliat bokap duduk di kursi ruang tamu. Nah, beliau emang suka duduk di sana malam-malam dan sampai kamar baru ingat kalau besok itu perayaan 2 tahun meninggalnya bokap. Sedih sih. Ini bukan serem tapi kayak semoga kamu sehat-sehat terus ya Bubble. Tapi tetap serem bro. Ini dia malam-malam ngeliat bokapnya yang udah nggak ada tapi dia baru sadar pas udah di kamar. Ya semoga kamu sehat-sehat terus ya Bubble. Semangat. Oke, di cerita ketiga ini kita datang dari Yorai @account bohongan. Oke, kita baca ceritanya ya guys. Oke, di sini dia pakai cerita temennya ya, bukan cerita dia sendiri. Cerita temen gue. Oke, jadi ceritanya temen dia itu baru pindah kosan dan banyak kamar kosong karena pada pulang kampung. Beliau malam-malam nonton horor pakai headphone. Dan pas lagi asik nonton, tiba-tiba ngerasa kalau pintu WC-nya itu kebuka. Dan beliau tutup dong. Nah, dia lanjut tonton lagi. Tapi sambil buka headphone yang sebelah. Dan pintunya kebuka lagi. Tapi dia nggak nutup. Terus beliau ngomong. Sambil ngomong, apaan dah? Terus pas dia ngadep balik laptopnya, pas buat lanjut nonton, tiba-tiba ada kunti kebalik sambil nakutin. Temen gue baca ayat kursi dan malah dibacain balik. Terus beliau pingsan. Wek. Ini kenapa wek. Ini seram guys. Apalagi buat kalian yang suka begadang malam ya, tiba-tiba lagi drakoran gitu atau nonton laptop dengan tenang santai, tiba-tiba pintu kosan tiba-tiba pintu WC kosan kebuka nih. Terus pas kalian tutup, pas kalian balik lagi ke buat nonton, tiba-tiba ada bayangan kunti. Apa nggak serem anjir itu? Aduh. Dan akun bohongan ini malah ketawa ya. Karena mungkin ngelihat temennya pingsan kali ini. Ceritanya dia malah pingsan. Aduh. Oke, kita lanjut ke cerita ke 4. Dan cerita ini datang dari @kamu-bau-banget. Oke, jadi tadi sebenarnya ada masalah teknis, tapi nggak apa-apa, bodo amat. Kita akan membacakan tweet yang keempat ya, dari @kamu-bau-banget.
Dari kamu bau banget. Oke, jadi abis sholat tahajud kan zikiran. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ngantuk berat. Akhirnya aku ketiduran dan masih pakai mukena dan di atas sajadah. Nggak lama, kok badan aku kayak ngerasa nggak bisa gerak dan ternyata ketindihan. Dan yang gue lihat di atas dada gue itu ada kuntilanak pakai baju merah. Dan pas gue bacain ayat kursi, dia malah ngikutin sambil mulutnya menye-menye. Dan dia deketin mukanya ke gue. Oh my god. Ini serem banget lah. Dan habis kejadian kayak gitu, kalau selesai tahajudan, akhirnya dia langsung cepet-cepet zikirnya dan dia bisa langsung balik ke kasur. Oke, jadi kita bakal bacain tweet yang kelima. Dan ini mungkin tweet yang terakhir ya, karena udah lumayan capek juga. Males nanti ngeditnya. Kalian aja males subscribe, ya udah gue males lah ngeditnya. Enggak bohong. Enggak. Oke. Kita akan bacain tweet yang kelima. Oke, jadi tweet yang kelima ini datang dari @kkjjb310. Oke. Kita akan bacain cerita kamu. Karena ini cukup panjang ya tuh. Oke, jadi aku lupa persis kapan kejadiannya, tapi ini kejadian sama aku sendiri. Jadi waktu itu aku pulang abis reunian sama temen SMA aku. Pulangnya sore dan maghrib-maghrib. Aku lupa kalau motor aku lampu sorotnya itu mati. Aku awalnya nggak mikir macem-macem sih, tenang aja karena lewat kota. Cuman kalau udah masuk ke arah jalan rumah, itu harus ngelewatin jembatan gede, kebun sawi mungkin, sawah dan tanjakan yang naik turun. Dan pas banget malam itu adalah malam Jumat. Malam Jumat katanya. Ceritanya aku udah lewat jembatan yang gede kan, dan kebetulan banget ada bapak-bapak yang biasa suka lewat di depan rumahku. Beliau kerjaannya satpam. Dari jauh udah kelihatan perawakannya pakai jaket sama helm hitam salur merah. Beliau biasa juga suka lewat tiap berangkat kerja, jadi aku ngerasa tenang dong di situ. Mungkin ini karena repetitif atau berulang, jadi dia udah familiar ya sama bentukannya si bapak satpam ini. Dalam hati aku ngomong gini, aku duluin aja deh si bapak biar aku dapat penerangan, kan kayak lumayan lah ya, nggak gelap-gelap amat jalan. Oh, mungkin di sini bapaknya udah naik bapaknya ini naik motor, jadi si kakak JB ini ke depan biar dapat lampunya si bapak satpam itu. Dan ya itu udah kayak 100 meter lagi aku buat nyampe ke rumah. Jadi ceritanya aku sampai rumah lah. Dan emang agak ngebut bawa motornya. Pas sampai rumah, mau masukin motor, ini si bapak mana ya? Kok nggak sampai-sampai? Dan itu posisinya pas dia lagi nutup gerbang. Terus masuk rumah. Kok nggak ada suara motornya ya? Perasaan tadi di belakang ada motor si bapak. Ya udahlah, dia udah amat dan yang penting udah sampai rumah. Tapi dia masih kepikiran juga, soalnya nggak ada suara motor yang lewat dari tadi. Padahal aku udah sampai rumah. Masa si bapak putar balik sih? Udah gitu. Intinya dia nggak peduli dan ya udah. Terus seminggu setelah kejadian itu, mama aku nanya, "Kakak, itu motor lampunya mati. Kamu kemarin pulang gimana?" Astagfirullah, ini anak. Hehehe, iya mah mati. Aku bilang. Terus dia bilang, "Tapi kemarin aku pulang bareng sama si bapak kok. Yang sapam itu loh mah, yang suka lewat depan rumah." Terus kata mamanya, "Hah, yang mana kakak? Itu loh, yang gemuk-gemuk itu." Loh, emang nggak tahu kak? Kan si bapak itu udah meninggal 1 bulan yang lalu.
no words. Ini sering banget ya kejadian menyerupai orang yang sudah tidak ada. Kalian kenapa ya sering banget gitu nyerupain orang-orang yang tidak dan mengganggu kehidupan bermasyarakat gitu, bodo amat. Oke, jadi gimana menurut kalian cerita dari tweet teman-teman kita? Terima kasih banget buat akun-akun yang udah ngizinin aku buat upload tweet kalian di akun ini, yang udah ngizinin aku buat bacain tweet kalian. Oke, jadi menurut kalian mana yang paling serem? Tapi kalau menurut aku yang paling keren dan paling serem itu nggak serem. Yang paling keren itu di tweet pertama by @itxiaobai, itu kayak time traveler dan itu keren banget tentunya. Dan yang kedua itu adalah by yang terakhir ini @kkjjb310, itu juga serem. Oke, dan menurut kalian mana yang paling serem? Coba komen di bawah. Oke, kalau kalian punya tweet atau tweet horor, boleh banget kirim linknya ke Instagram aku @paris_sz_, atau kalau kalian punya pengalaman horor yang real, boleh juga DM ke sini. Terima kasih lagi buat akun-akun yang udah ngizinin aku buat bacain tweet kalian, dan semoga nggak ada masalah ya. Jadi aku ada bahan buat video kali ini, dan mungkin aku bakal nyari tweet-tweet horor aja. Kalau emang lagi nggak ada bahan buat cerita, nanti aku izin juga ke kalian gitu. Dan ya, jangan lupa bantu klik subscribe-nya ya. Dan terima kasih banget yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai detik ini. Aku sangat berterima kasih. Itu aja sih ya. Dan semoga di bulan ini sekarang tanggal 23, dan semoga 7 hari lagi ya berarti ya. Bulan Januari 2024 itu berapa hari sih sampai tanggal 31 ya. Semoga aku bisa ngehit ya 1500 kali ya. Dan semoga tahun ini bisa 100.000 subscriber. Ya mimpi dulu aja ya, nggak apa-apa. Amin, semoga tahun ini aku bisa jadi YouTuber bang. Oke, thank you yang udah nonton videonya sampai detik ini, dan kita bakal bertemu lagi di video-video horor selanjutnya. Dan kita akan bertemu di video-video dan kita akan bertemu di video pengalaman horor atau seram atau tweet horor selanjutnya. See you next time. Bye bye. I don't care. No. Fuck. Jadi ya udah sih. What is that? Kenapa HP gue sampai bergetar begitu? Ya udah deh. Ini mah video di air-air mah misu-misu gue doang. Panas banget. Kenapa panas banget? Karena nggak ada AC. Di sini AC-nya mati. Diambil. Habis itu kita shutdown. Bentar. Habis ini kita ngedit dan balik paling. Jadi ini saya rekaman di Tuesday 2000 tanggal 23 Friday. Friday, Wednesday, Thursday. Terus istirahat setelah upload itu, kan tinggal upload doang kan, itu udah deh selesai. Kita repeat lagi, kita
bikin skrip, kita rekaman, kita edit lagi gitu aja terus sampai aku dapetin AdSense.